Konsep teori belajar. Belajar merupakan proses panjang dalam perkembangan individu yang melibatkan perubahan perilaku atau pemahaman melalui pengalaman. Dalam psikologi terdapat berbagai teori belajar yang masing-masing menawarkan sudut pandang berbeda mengenai bagaimana proses belajar terjadi. Berikut beberapa teori konsep belajar dalam psikologi. Pertama, teori BAAVIGORISTIK. Konsep belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, hasil dari hubungan stimulus dan respons. Isi teori: belajar perubahan perilaku yang bisa diamati terjadi karena hubungan antara stimulus dan respons. Penguatan reinforcement dan hukuman punishment membentuk perilaku. Pikiran tidak diperhitungkan, fokus hanya pada apa yang tampak. Ciri khas: penguatan reinforcement dan hukuman punishment sangat penting. Contoh, seorang guru memberikan bintang emas setiap kali siswa menyelesaikan tugas tepat waktu, tapi akan memberikan hukuman punishment bagi yang melanggar peraturan. Penjelasan: siswa belajar untuk disiplin karena mereka ingin mendapat hadiah penguatan positif. Ini adalah contoh klasik dari pengaruh reinforcement. Kedua, teori kognitif. Inti: belajar adalah proses mental internal seperti mengolah informasi, berpikir, ingatan, dan pemahaman. Isi teori: fokus pada cara individu memahami, mengorganisasi, dan mengubah informasi. Belajar proses internal yang aktif, bukan hanya respons otomatis, melibatkan persepsi, memori, pemahaman, dan pemecahan masalah. Pengetahuan dibangun dalam struktur mental skema. Pembelajaran harus bermakna, bukan sekadar hafalan. Contoh, anak membangun konsep angka melalui pengalaman menghitung. Seorang anak belajar bahwa 3 kali 4 adalah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sebelum menghafalnya. Hasil, anak memahami konsep dasar perkalian, bukan sekadar menghafal angka. Ketiga, teori konstruktivistik. Isi teori: belajar adalah proses membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi sosial. Teori ini menganggap bahwa individu membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungan. Individu aktif menginterpretasi informasi baru berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Peran guru sebagai fasilitator, bukan pemberi informasi. Contoh, siswa melakukan eksperimen air dan benda untuk memahami konsep mengapung dan tenggelam. Hasil, mereka membangun pemahaman melalui pengalaman langsung dan diskusi kelompok. Keempat, teori humanistik. Isi teori: belajar efektif jika kebutuhan dasar keamanan, cinta, harga diri terpenuhi. Setiap individu punya potensi untuk tumbuh dan berkembang. Self-actualization menekankan pengalaman pribadi, kebebasan memilih, dan motivasi intrinsik. Hubungan yang positif antara guru dan murid sangat penting, mengedepankan motivasi, emosi, dan pengalaman personal dalam belajar. Contoh, siswa diberi kebebasan memilih topik proyek berdasarkan minat pribadi. Hasil, mereka lebih antusias dan merasa dihargai karena belajar sesuai minat dan tujuan pribadi. Dengan memahami berbagai konsep teori belajar, pendidik, psikolog, dan praktisi lainnya dapat merancang strategi pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan individu. Setiap teori memiliki kontribusi penting dalam memahami dinamika belajar, baik dalam konteks pendidikan formal maupun kehidupan sehari-hari.